warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rahma dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Nah, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 siklus. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan proses evaporasi atau proses penguapan, di mana air yang tadinya berwujud cair akan berubah menjadi gas, yang kemungkinan akan naik ke atas dan menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Proses terbentuknya awan disebut dengan kondensasi. Setelah awan terbentuk, akan terdorong oleh angin dan kemudian hanya akan terdorong beberapa meter saja. Karena awan sudah tidak kuat dengan kandungan air di dalamnya, awan tersebut akan hujan, tapi masih berada di wilayah laut. Kemudian ada siklus sedang, juga diawali dengan proses evaporasi atau penguapan. Nah, setelah terjadinya evaporasi akan terbentuk awan atau proses kondensasi dan terbawa oleh angin beberapa meter sampai ke dataran rendah. Saat sudah berada di dataran rendah, awan tersebut akan menurunkan hujan yang masih berada di dataran rendah. Setelah itu ada siklus panjang. Siklus panjang sama dengan siklus yang lainnya. Yang membedakan hanyalah tempat turunnya hujan yang berada di dataran tinggi atau pegunungan. Hujan yang terjadi di dataran tinggi biasa disebut dengan hujan orografis. Setelah hujan tersebut turun ke dataran, hujan tersebut akan menghasilkan air limpasan atau air runoff. Air tersebut akan masuk ke dalam tanah, lalu kembali lagi ke laut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Wijayansi dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi atau siklus air. Jadi siklus hidrologi atau siklus air ini adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, siklus hidrologi atau siklus air ini dibagi menjadi 3, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama di siklus pendek. Nah, siklus pendek ini berawal dari evaporasi atau penguapan. Jadi air lautnya itu menguap sehingga uap-uap air itu berkondensasi dan membentuk awan. Dan awan itu karena banyaknya uap-uap air yang terkandung di awan ini, awannya berat, lalu tertiup angin tetap terus menurunkan hujan, tetapi masih di wilayah laut. Yang kedua ada siklus sedang. Nah, siklus sedang ini berawal dari evaporasi atau penguapan. Jadi air lautnya itu menguap menjadi uap-uap air, lalu uap-uap air itu berkondensasi membentuk awan. Nah, karena banyaknya uap-uap air yang ditampung oleh awan, jadi awannya menjadi awan mendung. Nah, awan ini tuh terbawa oleh angin. Nah, terbawa oleh angin sejauh beberapa meter sehingga menurunkan hujan atau presipitasinya itu di dataran rendah, di daratan dataran rendah. Nah, air hujan yang jatuh ini ada yang menjadi aliran permukaan, ada juga yang menyerap ke tanah lalu kembali lagi ke laut. Yang ketiga ada siklus panjang. Nah, siklus panjang ini berawal dari evaporasi atau penguapan. Itu air laut yang menguap dan berkondensasi membentuk gumpalan awan. Nah, gumpalan-gumpalan awan ini beradveksi atau tertiup oleh angin sehingga menjadi awan mendung di dataran tinggi dan menurunkan hujan atau presipitasi di sana. Hujan yang terjadi di dataran tinggi atau di daerah pegunungan itu biasanya disebut hujan orografis. Nah, air hujan yang jatuh di daerah ini biasanya ada yang diserap oleh tanah sehingga dapat kembali lagi ke laut atau menjadi aliran permukaan saja. Presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurlasana dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya turun hujan atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi,
terus akan kembali lagi ke atmosfer. Sirkulasi air ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama ada penguapan, pembentukan awan, hujan, dan penyerapan. Sama-sama di sini saya akan menjelaskan siklus pendek terlebih dahulu. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini dinamakan dengan evaporasi. Uap air dari penguapan evaporasi mengalami pengembunan dan menjadi awan. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Dan yang terakhir adalah awan yang sudah terbentuk kemudian menjadi hujan di atas permukaan air laut. Proses ini dinamakan dengan presipitasi. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer dan dinamakan dengan evaporasi. Selain dari air laut, tumbuhan juga akan mengalami uap air jika terkena sinar matahari. Proses ini dinamakan dengan transpirasi. Setelah itu, uap air dari permukaan bumi akan naik dan berkumpul ke udara. Lama-kelamaan akan terbentuklah menjadi awan. Kumpulan dari uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan dengan presipitasi. Selain akan merembet ke air, tanah air tersebut juga akan jatuh ke laut. Lagi kemudian proses ini akan berulang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dimengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indostari. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek berawal dari penguapan evaporasi, setelah itu berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian, sehingga semakin ke atas suhu udara semakin rendah, yang disebut proses kondensasi. 2. Siklus sedang. Siklus sedang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan dan di ketinggian tertentu. Uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang terjadi karena proses evaporasi dan kondensasi air laut yang membentuk awan. Kemudian awan terbawa angin ke tempat lebih tinggi dari daratan. Bentukan awan tadi berkumpul dengan uap air evaporasi danau atau sungai dan transpirasi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Afif Radiangga. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang siklus air. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek adalah penguapan air laut yang disebut evaporasi, setelah itu berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai air hujan di siklus sedang. Siklus sedang berawal dari penguapan air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai daratan dan jatuh sebagai air hujan. Air hujan tersebut meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Dan yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang berawal dari penguapan air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu berkondensasi membentuk gumpalan awan yang terbawa oleh angin
dan jatuh sebagai hujan atau butiran es di wilayah pegunungan dan membentuk gletser, lalu mengalir ke sungai dan akhirnya kembali lagi ke laut.